Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel House of Grape Balikpapan bersama saya Ayu. Oke teman-teman, ini adalah anggur jenis akademik di 79 hari setelah pangkas pembuahan. Nih, kemarin ada 21 dompol di pembuahan keempat. Ini akademik. Ada 21 dompol dari 5 tersier ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang tersier keempat ini dia baru tumbuh setelah waktu pangkas pembuahan. Jadi ini tersiernya masih baru ya, belum punya arm. Kalau yang ini sudah pembuahan berkali-kali. Yang ini juga nih. Oke, teman-teman, ini anggur akademik sudah sering familiar ya di teman-teman pengangguran. Akademik ini sudah terbukti sangat kinjah, bahkan ini berbuah waktu usia baru 3 bulan dari hasil Excel Brick sudah berbuah, dan ukuran berinya juga nggak terlalu kecil ya, jadi lebih besar dari Jupiter. Kalau sering teman-teman lihat Jupiter itu size-nya kecil, nah akademik ini tergolong standar nih ya. Jadi kurang lebih segini ya, lebih kecil dari jempol, mungkin sekitar 1 telunjuk ya, lumayan untuk akademik. Jadi teman-teman, untuk pembuahan khususnya buah anggur, memang pada saat awal kita membuahkan anggur, beri yang dihasilkan itu cenderung size-nya kecil ya, mungkin sekitar segini. Itu karena masih termasuk training pembuahan ya, masih belajar berbuah. Tapi seiring usia pohon yang bertambah tua ya, dengan batang yang membesar, nanti kualitas buahnya akan semakin baik ya, dari segi kualitas dan juga jumlahnya. Jadi jumlahnya akan semakin banyak. Nah, ini kebetulan pohon akademik ini dulu saya tanam masih belum terlalu memahami ini ya, struktur awal pembentukan batang tajuknya. Jadi memang tersiernya cuman ada 6, dan jaraknya juga sangat jauh ya, sekitar 2 jengkal. Apalagi ini tadinya adalah trellis melingkar yang kemudian saya buka rambatannya dijadikan trellis lurus, jadi hasilnya agak kurang rapi. Nah, tapi ini hasil buahnya kali ini sangat memuaskan nih teman-teman. Untuk teman-teman yang mau membuahkan anggur jenis akademik, ini untuk pemupukannya sudah saya upload juga di video sebelumnya. Jadi waktu saya membuahkan akademik ini bersamaan dengan Everest dan juga Jupiter. Nah, Jupiternya kemarin sudah saya panen dan sudah full matang di 78 HSP. Meskipun bijinya masih hijau, tapi sudah rasanya sudah sangat enak dan manis. Nah, ini Everest baru mulai variation nih teman-teman, ini paling terakhir. Jadi si Jupiter sudah panen, akademik ini sudah panen sebagian ya, tadi sudah saya panen sekitar 3 dompol. Terus si Everest ini baru mulai variation nih teman-teman nih. Tapi untuk Everest ini juga nanti akan saya review ya. Nah, kali ini kita fokus ke akademik nih. Buahnya sangat menarik, hitamnya hitam sangat pekat ya. Kalau teman-teman lihat yang ini belum terlalu masak teman-teman. Kalau yang sudah masak, nah ini kan masih ada hijaunya, masih ada semburat kemerahan ya, belum hitam banget. Meskipun kalau secara seperti ini termasuk sudah hitam, tapi kalau kita paham ya, anggur akademik ini belum benar-benar matang, masih agak transparan merah. Nah, yang matang seperti apa? Yang ini teman-teman nih, hitamnya sangat pekat ya, nggak ada transparan merahnya sama sekali, jadi sangat hitam.
buahnya hitam sekali, tidak ada transparan merahnya. Yang ini juga matang. Nah, apa pengaruhnya? Apa yang mempengaruhi kok satu pohon dia bisa ada yang sudah full matang, ada yang belum ya. Nah, terutama yang jadi pengaruh adalah banyaknya jumlah buah ya. Kalau yang seperti ini kan kerontokan saat penyerbukan ya, gagal penyerbukan. Ini rontok, buahnya jarang seperti ini. Ini cepat besar, dia size-nya lebih besar dan juga cepat matang. Tapi kalau yang penyerbukannya lumayan rapat nih, buahnya bagus ya, buahnya padat, itu pengaruh juga ke kecepatan matang. Jadi nanti matangnya akan lebih lama nih, karena nutrisinya otomatis terbagi menjadi banyak beri ya. Kalau ini kan cuman nutrisi yang masuk ke batang tersier masuk ke beberapa beri aja nih, jadi makanya dia cepat matang. Kalau yang ini lumayan banyak keberbaginya, pembagian nutrisinya lumayan banyak, jadi matangnya agak telat nih. Jadi kalau teman-teman memperkirakan kematangan akademik ini ya sekitar 80-90 hari setelah pangkas pembuahan benar-benar matang. Tapi kalau yang dompolannya kecil seperti ini 79 hari ini sudah sangat manis. Meskipun bijinya juga tadi masih hijau saya makan, tapi sudah manis. Ini ada satu yang saya petik ya. Nah, bijinya masih hijau nih. Kalau teman-teman mau nunggu sampai matang, pengalaman saya si akademik ini justru satu dompol nanti ada yang sudah mulai busuk. Jadi lebih enak dipetik saat yang penting sudah hitamnya seperti ini ya, dan sudah masuk hampir ke 80 hari setelah pangkas pembuahan, itu sudah bisa dikonsumsi. Karena biasanya saya tunggu sampai 90 hari, ternyata satu dompol ini ada yang sudah mulai busuk, ada yang full matang seperti itu. Jadi saya lebih senang panen yang penting sudah besar dan warnanya hitam seperti ini dan mendekati biasanya 79, 80 ya, 80 kita ambil aja standarnya 80 hari setelah pangkas. Kalau sudah hitamnya nggak transparan merah ya, hitam full seperti ini, meskipun bijinya hijau sudah manis, itu sudah layak makan. Nah, kalau yang masih transparan kemerahan seperti ini biasanya saya tunggu beberapa hari lagi. Kayak yang ini sudah hitam pekat banget. Terus untuk pembuahan akademik bisa dibuat ke berapa? Ya, jawabannya saya lebih suka pangkas medium untuk akademik. Jadi kita cari bud potensial tapi posisinya di medium, karena rata-rata di pangkas pendek short ya. Kalau short itu kan bud 1-4 tergolong pendek. Itu biasanya mata budnya gepeng, kurang potensial, bunganya biasanya kecil. Nah, sedangkan kalau bud yang potensial kita ambil di medium itu biasanya hasilnya bagus. Ya, jadi ini saya pangkas medium. Kemudian karena saya hanya punya 6 tersier ya di sini, tiap tersiernya saya pelihara 2 nih teman-teman. Jadi bisa dibilang cabang tersiernya yang ini ya. Kalau mau kita hitung cabang tersier yang di atas, saya punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Tinggal kita melihatnya seperti apa. Kalau disebut cabang tersier sebagai cabang pembuahan, di sini saya punya 14 tersier. Tapi kalau disebut tersier yang tumbuh dari batang sekunder hanya ada 5. Ini cara saya mensiasati ini ya, memaksimalkan buahnya. Karena kalau mau pangkas pendek lagi, menumbuhkan dari bud, nanti kita kehilangan arm yang sudah kita bentuk dari pembuahan 1-3 ya. Karena ini sudah pembuahan keempat. Jadi mending saya tumbuhkan 2 tersier di masing-masing ini cabang tersier yang hanya 5 ini. Jadi ada 14 cabang pembuahan ya dari tersier-tersier yang di awal dibentuk ini. Oke teman-teman, akademik untuk rasanya sudah banyak yang review sih. Kalau menurut saya akademik ini renyah banget, rasanya enak, manis tanpa asam, berbiji,
Nah, ini saya pakaikan GA3 pada saat pada saat bunga mekar kan, harusnya bisa seedless, tapi ini masih belum berhasil nih teman-teman. Kemarin yang Jupiter berhasil seedless, tapi yang akademik ini masih baru, yang seedless tuh baru 30%an, jadi banyak berbijinya daripada yang seedless. Oke, kalau untuk tanaman akademik ini, asalkan kita tanamnya subur ya, perawatannya rutin, pohonnya subur, insya Allah bisa berbuah karena sangat-sangat ginjah, sangat mudah berbuah nih. Bagi pemula bisa koleksi akademik karena cocok banget. Belum masuk pupuk pembuahan juga biasanya sudah mulai mengeluarkan bunga si akademik ini. Oke, jadi untuk teman-teman yang di pembuahan pertama buahnya kecil ya, si akademik ini jangan kaget ya teman-teman, karena untuk pembuahan pertama memang seperti itu ya. Tapi nanti setelah pohon menua, dia akan kualitasnya jadi bagus. Ukurannya sudah termasuk besar akademik. Kalau menurut saya rasanya itu mirip banget dengan anggur jenis Autumn Royal ya, yang biasa dijual di pasaran. Autumn Royal ini sangat mirip. Sayangnya ini berbiji. Kalau Autumn Royal dia seedless. Nah, kalau dari rasa, tekstur, warna itu mirip banget, menurut saya mirip banget dengan Autumn Royal. Nah, ini pohonnya sudah umur 2 tahun ya, hampir 2 tahun, 1 tahun setengah. Juli, Agustus, September, 2 tahun lah, 2 tahun kurang sedikit. Batangnya bisa lebih dari jempol sudah. Untuk tanam di pot emang batangnya ini pertumbuhannya ya, membesarnya itu tidak sesignifikan kita tanam di grounding. Asalkan kita rajin ya, rajin membersihkan dari kutu perisai. Jadi kutu perisai itu pasti akan selalu ada ya. Kita harus rajin membersihkan supaya batangnya tidak terserap nutrisinya. Karena si kutu perisai itu sangat mengganggu. Sangat mengganggu, meskipun hanya kelihatan di luar, tapi dia benar-benar menyerap nutrisi yang ada di batangnya. Setelah batang rajin dibersihkan, kita buang kulitnya, ini akan lebih mudah sel-selnya membelah, cepat besar batangnya. Pupuknya juga harus rajin. Akademik buahnya sangat cantik ya teman-teman. Ini di 79 hari setelah proses pembuahan. Jadi pohonnya genjah, buahnya enak, teksturnya juga renyah, jadi saat digigit itu bunyi kriuk ya. Ini akan saya coba. Nih. Jadi renyah, saat digigit tuh renyah. Beda sama Jupiter kemarin, kalau digigit dia hanya muncrat isinya keluar ya, kulitnya tetap stay, terus di akhir kita merasakan ada kulit yang lumayan tebal. Tapi kalau si Jupiter kriuk, kulitnya ikut dikunyah, itu nggak terasa. Jadi seperti itu si akademik Avisba. Oke teman-teman, sekian ya reviewnya. Ini menanam anggur itu menyenangkan. Kita rawat asal pohonnya subur, insya Allah bisa berbuah. Mudah-mudahan teman-teman bisa berhasil ya yang belum membuahkan anggur. Semoga cepat berbuah pohonnya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.